Selamat malam Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai jenis dan sumber data. Yang dimana data itu merupakan komponen yang krusial sehingga dalam perjalanannya dan data yang dikumpulkan juga harus memenuhi syarat pada pemeriksaan ke perusahaan data. Data dalam biostatistik umumnya didasarkan pada pengamatan individual, dan data tersebut merupakan pengamatan atau pengukuran yang dilakukan pada unit sampai terkecil. Unit sampel terkecil ini juga seringkali, tetapi tidak selalu, juga merupakan individu dalam pengertian biologis biasa. Nah, jika kita mengukur berat pada 100 ekor tikus, maka berat setiap tikus merupakan pengamatan individual. Berat 100 ekor tikus tersebut secara bersama-sama mewakili sampel pengamatan yang didefinisikan sebagai kumpulan pengamatan individual yang dipilih melalui prosedur tertentu. Nah, di dalam hal ini, satu pengamatan individual atau suatu item didasarkan pada satu individu dalam pengertian biologis, yaitu satu ekor tikus akan tetapi, jika kita telah mempelajari berat pada seekor tikus selama kurun waktu tertentu, sampel pengamatan individual akan menjadi berat yang dicatat pada seekor tikus pada waktu-waktu berikutnya. Data juga dapat diartikan sebagai serangkaian fakta atau sekumpulan keterangan tentang sesuatu hal atau objek, ide, situasi atau kondisi, peristiwa, atau fenomena yang dapat digunakan untuk menyusun informasi yang bermakna dan lebih mudah dimengerti oleh pembacanya. Data juga dapat berupa kata-kata, kalimat, gambar, grafik, warna, simbol, huruf, dan angka. Dan ada juga dalam bentuk audio dan yang lainnya. Di sini ada manfaat dan fungsi data. Nah, yang pertama yaitu sebagai suatu acuan kegiatan, yang dimana manfaat dan juga fungsi data yang pertama itu sebagai salah satu acuan kegiatan. Hal tersebut berarti dengan adanya data dapat digunakan sebagai acuan ataupun tolak ukur untuk membuat sebuah kegiatan tertentu yang kita inginkan. Kedua itu sebagai dasar perencanaan, yang dimana sebuah data bisa kita gunakan sebagai sebuah perencanaan. Sebab dalam membuat sebuah perencanaan sangat penting untuk menggunakan parameter yang akurat. Sedangkan data itulah yang bisa digunakan sebagai salah satu sebagai bahan perkiraan keadaan atau situasi waktu yang akan datang. Nah, dengan melihat data tersebut, maka sebuah perencanaan akan lebih matang dan terarah, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang tepat dan optimal. Berikutnya itu dasar untuk membuat keputusan, yang dimana sebuah data bisa bermanfaat untuk membuat suatu keputusan. Nah, dari adanya data yang ada, seseorang bisa membuat keputusan terbaik pada suatu permasalahan yang ada. Dengan begitu juga, seseorang akan dengan lebih mudah menentukan keputusan berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan terakhir itu sebagai bahan untuk evaluasi, mana selain berbagai manfaat dan fungsi yang sudah disebutkan di atas, data juga bisa dijadikan sebagai salah satu bahan untuk evaluasi. Misalnya saja, dalam sebuah lembaga ataupun organisasi tertentu, pasti akan membutuhkan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitasnya. Nah, dalam hal itu, data juga berperan sebagai suatu bahan untuk mengevaluasi dari hasil kerja ataupun kegiatan yang sudah dilakukan oleh sebuah lembaga dan organisasi tertentu. Berikutnya, jenis data berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu data kualitatif, di mana data kualitatif itu adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya, seperti pada konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan dan anggapan para ahli terhadap psikopat warna atau merah, hijau, biru, kuning, hitam, dan lain-lain. Yang kedua itu data kuantitatif, yang dimana dan data kuantitatif ini yaitu data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka.
Dan ketiga, data kategori. Yang dimana data kategori ini itu data yang digunakan untuk membagi data diskrit. Dan di sini juga data kategori ini terbagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Yang dimana data diskrit ini adalah data yang angkanya atau numeranya, dan data diskrit ini juga tidak dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, yang keempat itu data numerik. Di sini bisa kita lihat ya kawan kan. Di sini juga ada data diskrit, data kontinum, yang dimana data kontinum ini juga terbagi menjadi tiga, yaitu data ordinal, interval, dan rasio. Berikutnya itu jenis data berdasarkan fungsi. Yang pertama itu data epidemiologi, yang dimana data epidemiologi ini merupakan salah satu metode penelitian yang salah satu cirinya itu adalah direncanakan dan dilaksanakan oleh manusia yang mempunyai sifat ingin tahu. Nah, definisi itu memang berbeda-beda, namun selalu ada kesamaannya, yaitu epidemiologi mempelajari populasi. Mana perbedaan definisi itu pada umumnya terjadi karena evolusi atau perkembangan selangkah demi selangkah dari epidemiologi. Definisi epidemiologi ini dapat pula diartikan sesuai dengan komponen yang menyusun istilahnya, yaitu epi, atas, demos, yang artinya penduduk, dan logos, artinya ilmu. Dengan demikian, dalam konsep modern, epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang menimpa penduduk. Nah, sejalan dengan definisi ini, jangkauan epidemiologi ini semakin meluas, mulai dari mempelajari wabah, penyakit infeksi, penyakit non-infeksi, kekurangan gizi, dan kelainan metabolisme. Yang kedua itu data klinis, yang dimana data klinis itu adalah data hasil pemeriksaan pasien, pengobatan, perawatan yang dilakukan oleh praktisi kesehatan, dan pemanjang medis terhadap pasien rawat inap maupun rawat jalan. Ketiga itu data administrasi, yang dimana secara etimologis atau asal kata, administrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu administration, dengan bentuk infinitifnya, to administer yang diartikan sebagai to manage, to mengelola. Dan keempat yaitu sumber data, yang dimana sumber data itu adalah subjek yang dari mana data yang dapat diperoleh. Kelima yaitu data primer, yang dimana data primer itu adalah data yang secara langsung diambil dari objek atau objek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi. Contohnya bisa kita lihat di sini ya. Dan keenam itu data sekunder. Mana data sekunder itu adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Dan ketujuh, data tersier. Yang dimana data tersier itu adalah sumber data penelitian yang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bagi data primer dan data sekunder. Di sini juga ada sumber data dalam SIKN. Ini mana yang pertama, sumber datanya itu masyarakat. Di mana sumber data dari masyarakat dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional atau SIKN meliputi beberapa metode, yaitu pertama, survei kesehatan, di mana data itu dikumpulkan melalui survei yang dilakukan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang kondisi kesehatan, perilaku kesehatan, dan akses terhadap layanan kesehatan. Kedua itu sensus kesehatan, di mana melalui sensus, informasi tentang seluruh populasi atau kelompok tertentu dapat dikumpulkan. Ketiga, pelaporan mandiri, di mana masyarakat dapat memberikan laporan mengenai kondisi kesehatan mereka atau anggota keluarga melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Keempat, yaitu data dari kegiatan pemberdayaan masyarakat,
di mana program-program kesehatan yang melibatkan masyarakat seperti posyandu atau kegiatan penyuluhan kesehatan juga menjadi sumber data. Kelima itu surveillance penyakit, mana masyarakat berperan dalam melaporkan kejadian penyakit tertentu kepada otoritas kesehatan. Yang kedua, institusi, di mana berdasarkan institusinya ada beberapa bagian juga. Pertama itu fasilitas kesehatan, seperti institusi seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas menjadi sumber utama data kesehatan. Yang kedua itu dinas kesehatan, mana di dinas kesehatan ini di tingkat kabupaten atau kota dan provinsi mengelola sistem informasi kesehatan yang mengumpulkan data dari semua fasilitas kesehatan. Ketiga, Bank Data Kesehatan Nasional, yang dimana Bank Data Kesehatan Nasional ini juga repositori yang menyimpan semua data kesehatan yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Keempat, itu instansi pemerintah lainnya. Kelima, organisasi profesi kesehatan. Keenam, lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Nah, terakhir. Yang berikutnya itu kasus. Yang dimana pertama, analisis sentimen masyarakat terhadap vaksin COVID-19 di media sosial. Yang jenis datanya yaitu data kualitatif, unggahan teks, komentar, opini masyarakat di platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Dan yang termasuk data kuantitatifnya itu jumlah unggahan, jumlah suka, jumlah komentar, dan sentimen atau positif, negatif, dan netral yang diukur menggunakan analisis sentimen. Sumber datanya yaitu application programming interface atau media sosial, data scraping dari platform media sosial. Nah, berikut juga pembahasannya kawan-kawan, di mana penelitian ini juga menggunakan kombinasi data kualitatif dan kuantitatif untuk memahami persepsi masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Data kualitatif ini juga memberikan konteks dan nuansa opini, sementara data kuantitatif juga memberikan gambaran statistik tentang distribusi sentimen. Analis sentimen ini juga digunakan untuk mengklasifikasikan opini masyarakat ke dalam kategori positif, negatif, atau netral. Dan hal ini juga membantu peneliti untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam persepsi masyarakat. Masuk ke kasus yang kedua, yaitu pengaruh ekonomi terhadap tingkat pengangguran di suatu daerah, mana termasuk jenis datanya, yaitu data kuantitatif, yaitu tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan investasi. Sumber datanya itu Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan di sini juga ada pembahasannya. Itu penelitian ini menggunakan data kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara faktor ekonomi dan tingkat pengangguran. Analisis regresi ini dapat digunakan untuk mengukur pengaruh masing-masing faktor ekonomi terhadap tingkat pengangguran. Baik, yang terakhir itu kasus ketiga, yaitu analisis pola pembelian pelanggan di toko online. Mana jenis datanya itu data kuantitatif, data transaksi pembelian, data demografi pelanggan, dan data riwayat penelusuran produk. Data kualitatif ini juga ada ulasan produk dan rating produk. Sumber datanya ada beberapa bagian, yaitu database transaksi toko online, data analitik web, ulasan pelanggan pada website, dan pembahasannya itu penelitian ini menggunakan data kuantitatif untuk mengidentifikasi pola pembelian pelanggan, seperti produk yang sering dibeli bersamaan, produk yang paling populer, dan segmen pelanggan berdasarkan perilaku pembelian. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.